Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pemrograman komputer modul pertama, yaitu dasar-dasar Excel. Nah, sekilas tentang Excel. Jadi Excel, Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Di pengertiannya itu. Lalu kita lanjut ke lingkungan kerja Excel. Yang pertama itu ada namebox. Namebox di sini untuk mengetahui sel yang aktif atau sel yang kita gunakan. Lalu berikutnya ada formula bar. Di sini formula bar fungsinya untuk memasukkan formula yang akan kita rumuskan. Lalu berikutnya ada sheet aktif. Di sini sheet aktif adalah lembar kerja yang akan kita gunakan dalam menghitung formula yang ada. Untuk berikutnya kita akan belajar dari mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, pembagian pada Excel. Untuk yang pertama mungkin kita akan coba seperti 5 tambah 3 dengan. Nah, untuk mendapatkan hasil dari 5 tambah 3 ini, kalian memasukkannya dengan cara menulis sama dengan terlebih dahulu. Masukkan angkanya 5 tambah. Begitu juga untuk pengurangan. Misalnya 5 kurang 2. Kalian masukin juga pertamanya sama dengan 5 kurang 2. Maka akan keluar hasilnya. Lalu kita coba untuk perkaliannya. 5 kali 3 sama dengan. Nah, untuk kali di sini menggunakan tanda bintang. Lalu kita masukkan sama dengan 5 kali 3. Maka akan keluar hasil 15. Dan yang terakhir itu pembagian. Misalnya 10 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2. Nah, untuk pembagian itu menggunakan tanda atau. Bentar. Maka keluar hasilnya. Jadi apa yang membedakan tanda sama dengan ini dengan tidak menggunakan tanda sama dengan? Kalau kita tidak menggunakan tanda sama dengan, maka Excel akan membacanya hanya sekedar seperti tulisan biasa, tidak berbentuk formula. Nah, apa yang membedakan antara kita menggunakan tanda sama dengan tidak menggunakan tanda sama dengan? Kalau kita tidak menggunakan tanda sama dengan, seperti misalnya 5 ditambah 3, maka hasilnya pun tidak akan keluar, karena dia membacanya hanya seperti kalimat biasa. Tapi jika kita menggunakan tanda sama dengan, misalnya sama dengan 5 tambah 3, maka yang keluar adalah hasilnya karena dia langsung memasukkan formulanya. Untuk berikutnya, setelah kita belajar tentang pengoperasian penjumlahan, perkurangan, perkalian, dan pembagian, kita langsung masuk ke sum, if, average, min, sama max. Jadi apa itu? Nah, yang pertama itu sum. Jadi nilai sum itu untuk menjumlahkan nilai dalam satu kolom atau satu baris. Contohnya, pertama ini di sini saya ada daftar mata kuliah, jumlah SKS-nya, nilainya, dan bobotnya. Nah, ini untuk nilai kumulatifnya tinggal kita kalikan aja dari nilai SKS sama nilai bobotnya. Jadi sama dengan SKS-nya dikalikan dengan bobotnya. Tinggal enter, lalu ditarik ke bawah, maka akan nge-link sendiri hasilnya. Nah, lalu kita masuk ke sum. Sum itu untuk menjumlahkan tadi kolom yang atau baris dalam dari yang banyak menjadi satu. Misalnya sama dengan kita jumlahkan total SKS-nya berapa. Kita masukkan sum, buka kurung, lalu kita blok yang mau dijumlahkan,
tutup kurung, enter. Nah, keluar hasilnya jumlah SKS-nya itu 13. Lalu kita coba jumlah kumulatifnya sama dengan sum buka kurung blok semuanya, enter. Nah, maka hasilnya 42 dari nilai kumulatif ini. Itu untuk nilai yang sum. Lalu untuk berikutnya ada nilai if. Nah, di nilai if ini tuh untuk menentukan suatu perumpamaan. Misalnya saya punya beberapa hasil dari nilai. Nah, kalau misalnya nilai itu kan dari 80 ke atas dia termasuk A. Terus 75 sampai 80 dia AB. Terus dari 65 sampai ke 75 dia B. Lalu dari 60 sampai 65 dia BC. Dari 50 sampai 60 dia C. Dari 40 sampai 50 dia D. Dan 40 ke bawah itu E. Jadi fungsi if ini tuh kita bisa mengelompokkan nilai-nilai yang telah ada, lalu otomatis dia akan mengelompokkan sendiri. Contohnya, ini ada rumusnya formula bar ini. Yang pertama itu sama dengan if buka kurung B2 lebih dari sama. B2 di sini tuh nilainya, maksudnya nilai yang di linknya. Nah, nilai link ini lebih besar dari 879,99 itu A. Nah, jika dia tidak lebih besar dari ini, berarti dia ngelink ke berikutnya, if berikutnya. If berikutnya itu jika nilai B2-nya itu lebih besar dari 74,99, maka dia akan AB. Nah, dia kan masih di bawah 74,99, berarti bukan juga. Nah, ke if berikutnya. Nah, if berikutnya itu di atas 64,99 dia akan B. Nah, harusnya ini hasilnya menjadi B. Coba kita enter dan hasilnya B. Nah, ya berarti hasilnya sama sesuai. Pas kita coba link sampai bawah akan bermacam-macam karena nilainya juga beraneka ragam. Dari mulai nilai 80 ke atas ada A, terus 77,84 ada AB, dan seterusnya. Nah, setelah kita belajar tentang sum, if, terus kita belajar tentang average. Average itu untuk mencari nilai suatu rata-rata dari data. Contohnya, kita pakai nilai yang tadi aja. Nilai ini kita ingin rata-ratakan, caranya sama dengan average buka kurung blok nilai yang ingin dirata-ratakan, tutup kurung, enter. Nah, ini hasil dari nilai rata-rata yang kita cari. Itu untuk mencari nilai rata-rata dengan average. Lalu untuk berikutnya kita mencari nilai minimal dari nilai ini dengan formula min. Caranya dengan membuka sama dengan min buka kurung blok data yang ingin dicari, tutup kurung, lalu enter. Nah, didapat nilai terkecilnya itu ada nilai 0 yang ini. Jadi kita tidak harus mencari satu-satu. Lalu kita nyari nilai maksimal dari data ini. Sama dengan max buka kurung blok lagi, tutup kurung, enter. Nah, itu untuk mencari nilai average, min, sama max. Lalu untuk berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan formula lookup. Jadi lookup ini ada dua, ada lookup dengan VLOOKUP. Nah, untuk lookup ini adalah untuk mengambil data secara horizontal, sedangkan VLOOKUP ini untuk mengambil data secara vertikal. Caranya untuk yang lookup, misalnya di sini ada beberapa data yang ingin saya ambil. Nah, sama dengan kita buka lookup,
blok data paling ujung kiri atas, lalu koma untuk save-nya, lalu blok semua data, terus koma, lalu pilih data keberapa yang ingin diambil. Saya ingin mengambil data yang pertama, berarti saya tulis di sini 1. Lalu tutup kurung, enter. Nanti keluar hasil yang akan keluar itu 2001 karena data sebelah kiri yang paling pertama itu 2001. Itu untuk yang lookup. Coba kalau kita ganti dengan 2. Jika diganti dengan 2 akan berubah, akan jadi 2002. Ini data kedua secara horizontal ya. Nah, itu untuk lookup. Lalu berikutnya ada VLOOKUP. VLOOKUP caranya kurang lebih sama dengan membuat sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik data paling ujung kiri, koma itu untuk save. Selain koma itu tergantung komputernya, ada yang koma, ada yang pakai titik koma untuk men-save datanya. Lalu blok semua data, tutup kurung, koma dulu, lalu data, lalu 1 untuk mengambil data pertama. Kita dapat 2001. Nah, kalau kita coba pakai data kedua, nah akan berubah. Nah, akan dapatnya 100 data yang ini karena untuk mencari data kedua secara vertikal. Nah, untuk berikutnya kita belajar cara membuat grafik pada Excel. Untuk yang pertama, cara membuat grafik pada Excel adalah dengan cara memblok semua tabel yang akan kita gunakan, yang akan kita output datanya. Lalu pilih menu insert pada toolbarnya, lalu pilih yang ujung bawah ini, melihat semua chartnya. Nah, lalu kita pilih di sini ada beberapa chart. Yang pertama itu ada chart yang garis, ada yang balok, ada yang lingkaran. Kita coba aja yang garis dulu. Yang garis ini yang balok, kita coba yang balok dulu, lalu klik OK. Nah, akan keluar judulnya ini tuh ayam ekor ini jumlahnya berapa, terus kenaikannya tiap tahunnya berapa. Nah, untuk berikutnya kita langsung masuk ke matriks. Jadi di sini saya punya 2 buah matriks. Bagaimana cara kita untuk mengoperasikan kedua matriks ini? Misalnya saya ingin menjumlahkan kedua matriks ini. Cara menjumlahkannya yaitu di sini kan saya punya matriks 3x3, maka matriks 3x3 itu harus dijumlahkan dengan matriks 3x3 juga. Nah, cara pertamanya kita blok dulu hasilnya matriks 3x3 ini, lalu buat sama dengan, terus buka kurung, blok matriksnya yang pertama, tutup kurung, terus ditambah blok matriks kedua. Ini buka kurung dulu sebelumnya, lalu tutup kurung. Lalu untuk mendapatkan hasilnya kita pakai Ctrl Shift Enter. Nah, ini hasil dari matriksnya. Lalu yang kedua kita coba pengurangan matriks. Untuk pengurangan matriks caranya sama, yaitu sama dengan buka kurung, blok matriksnya, tutup kurung, lalu kurang, terus blok matriks yang kedua dengan buka kurung dulu, lalu tutup kurung, lalu Ctrl Shift Enter. Kenapa? Ini kita karena kita belum blok 3x3-nya, maka hasilnya juga yang keluar cuma 1. Makanya yang pertama itu kita harus blok dulu 3-3-nya.
blok 3-3-nya kita masukin rumusnya lagi, sama dengan buka kurung blok matriks pertama, tutup kurung dikurangin buka kurung blok matriks kedua, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Ini masih ke bloknya 2x3, maka saya juga cuma 2x3. Dari awal emang harus kita ngebloknya 3x3. Kita masukin lagi sama dengan buka kurung blok matriks pertama, ditutup kurung dikurang buka kurung lagi blok matriks kedua, lalu Ctrl Shift Enter. Ini hasil pengurangan dari matriks A dan B. Lalu untuk berikutnya kita belajar tentang matriks perkalian. Perkalian matriks caranya sama, cuman di sini ada formulanya untuk perkalian. Pertama blok 3x3 ini terus buat sama dengan, lalu masukkan MMULT buka kurung blok matriks pertama, lalu save pakai koma atau titik koma, lalu blok matriks kedua, tutup kurung. Nah, apa ini MMULT? MMULT itu singkatan dari matriks multiply. Jadi kan bahasa Inggrisnya perkalian itu multiply. Nah, jadi matriks multiply itu untuk perkalian matriks, lalu Ctrl Shift Enter. Itu dari perkalian. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar cara mencari inverse dari suatu matriks. Caranya, tinggal kalian masukin sama dengan, ini tidak harus diblok 3x3 karena inverse itu kan hasilnya 1. Nah, tinggal kalian tulis sama dengan, terus tulis M inverse, buka kurung, blok misalnya saya ingin menginverskan matriks A, blok matriks A, tutup kurung, lalu Enter. Nah, hasil dari inverse matriks A ada dan keluar hasilnya minus 0,01852. Itu untuk matriks A. Lalu untuk berikutnya kita belajar mencari determinan dari matriks juga. Caranya sama dengan MDeterm atau matriks determinan, buka kurung. Misalnya saya mencari matriks determinan dari matriks B, tutup kurung, lalu Enter saja karena ini cuma satu kolom. Nah, maka dia dapatkan hasil dari determinan matriks yaitu adalah 0. Nah, untuk berikutnya kita juga belajar cara mentransposkan matriks. Jadi transpos di sini adalah bagaimana merubah susunan matriks yang asalnya dari baris ke kolom. Jadi matriks transpos ini tadi untuk mengubah dari yang baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Misalnya kita punya matriks A, baris pertamanya 383, ini akan dirubah menjadi kolom 383 ke bawah. Nah, contohnya seperti ini. Kita blok 3x3 ya, seperti biasa, buat sama dengan, lalu buat M transpose. Ini bukan M transpose, harusnya transpose aja karena kita hanya memutar balikan matriksnya aja. Transpose, buka kurung, blok matriks, lalu tutup kurung, lalu Ctrl Shift Enter. Nah, ini akan berubah posisinya 83 yang asal dari baris menjadi kolom. Lalu yang 857 juga sama, dari baris menjadi kolom, lalu 369 juga sama, dari baris menjadi kolom. Sekian dari saya untuk modul 1. Terima kasih.